Goldvein. Ada ini juga. Dari Todak deh, siapa? Bukan siapa tuh? Ada yang dari Todak, siapa tuh? Dari Malaysia juga. Goldveinernya. Siapa Ciku Moon? Ciku. Ciku ya. Ya. Ciku guys. Terus baru kita lihat Benny Cutie itu. Alright, wow, menarik kali ini. Terlihat munculnya lah Minsitar ya kan kali ini. Julian juga udah muncul sekarang di best of one yang akan menjadi penentuan yang dimana dua tim ini sudah mendapatkan 1 poin kemenangan. Siapa yang akan melipat gandakan poinnya? Di 2K kah atau Homeboyz kah? Iya, dan sekarang ya di match yang ketiga nih Homeboyz sebenarnya menggunakan draft yang hampir mirip yang dilakukan oleh IHC di game yang pertama. Oke. Mereka akan menitik beratkan untuk bermain dengan jungler assassin mereka. Yes, dan dengan adanya gold lane fighter ya. Alright. Dan sepertinya sudah mulai terlihat ya bala bantuan yang hadir untuk kedua belah junglernya. Chibi kali ini dengan Ling sudah mulai bergerak. Farming speednya terlihat lebih cepat ya, tapi lihat bagaimana Zorn sudah melakukan adanya sedikit kembali zoning out, tapi Udil dengan satu buah deadly grasp-nya juga. Ini udah mulai ganggu-ganggu sih. Kayak terus-terusan loh. Tapi masalahnya di sini ada Bob. Dia punya heal evac. Yep. Jadi masih bisa sustain ya nantinya ya. Zorn mencoba untuk mengalihkan keadaannya juga dengan ada Disperse Storm, tapi Chibi is coming. Masih level 3, terikat kembali dengan adanya satu buah Puppet of the String. Tapi Flicker terdengar kali dari Apex. Tapi kali ini Udil harus mundur dulu setelah terkena dengan adanya satu buah Enhanced Sight yang cukup menyakitkan. Sakit banget ya. Julian level 3 tadi Enhanced Sight-nya yang memang langsung connect full ke badan Udil juga. Dan kalau kita lihat tadi Chibi dengan emblem yang dipakai, talentnya dia, Warcry. Sedikit unik dengan sama-sama Mas Arab juga bahkan dengan Warcry loh. Ya. Jadi akan aja ada incaran burst damage yang besar dari T2K. Ya, Double Soul Blade Chibi kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan Yahiko. Terkena lagi efek Terrifying, tapi Yahiko masih bisa selamat dan Chibi akan diikat dan bahkan First Blood bisa diamankan oleh Bob atas hilangnya sang jungler dari Homeboyz. Wow, dan bahkan survive tadi ya buat Yahiko-nya very low HP. Masih sanggup untuk bersembunyi dan bermain sabar di dalam rumput juga. Arcane Boots untuk first item bagi Yahiko. Dimonisius mungkin di sini untuk Bob sebagai mid laner Angela. Tapi sejauh ini T2K bermain dengan sangat agresif dan semuanya terbayarkan. Ada payoff yang didapatkan oleh mereka dengan memenangkan team fight. Alright. Dan Nets ini masih cukup bermain aman lah ya. Memeluk turret dan Zorn sekarang cukup sulit untuk bisa melakukan screening. Semenjak juga dia dikasih crowd control terus-terusan sama Apex. Yep. Dan lihat farming speed yang memang bisa diberikan oleh Yahiko ya dengan Julian dia juga. Enhance sight-nya ini yang memang sangat berbahaya sekali kalau sampai nggak kelihatan. Dan belum lagi masih ada enhance chain juga untuk bisa memberikan efek area knock up. Ya, ini masalahnya Julian tuh kompleksitasnya cukup tinggi ya Om. Escape Betul. ada, Sword, EC ada, dan ini dari replay tadi. Ya memang ditahan habis-habisan juga. Cuman dari Chibi-nya udah kena Puppet on String jadi udah kejebak tadi di sana. Dan itu terlihat wajahnya, First Blood kata dia. Gak apa-apa Chibi, masih bisa untuk ya comeback lah, apalagi melihat juga sekarang sudah ada 4 pemain yang sudah siap untuk langsung saja komit. Dan bahkan Apex yang bertahan, ditarik lagi kali ini. Apex yang berhasil untuk dihilangkan, begitupun double kill yang bisa disecure. Bob harus mengikuti jejak dari Apex menjadi player kedua yang hilang dari T2K. Wow, itu luar biasa banget sih. Kombinasi yang dilakukan oleh Homeboyz tadi ya, melihat memang sudah mulai kosong semuanya. Akhirnya Nets-nya berani untuk keluar juga dan menarik tadi dengan Spear of Glory dia. Sementara Chibi masih berusaha untuk mencari ruang gerak setelah tumbang satu kali. Ada 2 assist memang bagi Chibi juga tadi. Dan game fact kita adalah Chibi pemegang GPM tertinggi di Major MLB Turnamen 1130 loh. Iya, dengan itu dia hero favoritnya, Nolan. Iya, itu memang tinggi banget ya, karena itu satu hero powernya banget juga kan. Dan sekarang tidak Nolan, lebih ke arah Link-nya juga. Walaupun memang sudah tumbang 1 kali, levelnya masih bisa catch up dan bahkan unggul. Dari segi goldnya tipis saja di atas dari Yahiko. Berserker banget ya buat seternya dia. Nets kali ini bahkan coba untuk ditarget lagi. Masih mencoba untuk bertahan dan lihat bagaimana kali ini dengan HP Grow yang bisa dipegang oleh Nets. Membuat dirinya bertahan. Yep, pasif yang pecah tadi ya, menambahkan lagi HP yang bisa diberikan ke Minsitar. Dan masih bisa bertahan ternyata untuk Homeboyz-nya. Sementara Sepat di bagian bawah sepertinya harus berjuang ekstra keras juga berhadapan dengan Mas Arab di bagian bawah. Dan Sepat memilih untuk first item dominant side dan Nets corrosion side. Attack speed lah ya. Dia bakal membawa nantinya 4 anak buah Minsitar ya. 4 pengawal ya. Awalnya itu akan semakin lebih punya attack speed lagi. Tapi
Dengan kepercayaan diri dari Homeboys, dengan attack speed juga yang dimiliki oleh Nets, membantu untuk eksekusi terhadap Turtle bisa dilakukan dengan cukup baik sehingga kali ini pun objektif bisa diambil oleh Homeboys. Ya, ini menarik ya, karena Chibi tadi kena first blood dibandingkan dengan Yahiko. Tapi levelnya lihat, Chibi secara perolehan EXP tadi, itu unggul sangat-sangat jauh sekali. Jadi untuk farmingnya dia nggak ada gangguan sama sekali juga sih. Jadi tinggal milih aja sebenarnya buat Homeboys kapan mereka akan bermain secara agresif. Dan Nets lagi-lagi akan difokuskan untuk bisa di pick off. Tapi ingat, ini adalah fighter yang berarti akan ada durability untuk badan dia untuk menerima damage. Apalagi tadi dari pasifnya kan, HP-nya nambah lagi juga. Dan mungkin tadi kalau ngelihat dari Chibi yang kena first blood, dia lupa bahwa lawannya Julian yang level 3 udah punya power kan. Jadi agak berat. Dan Nets kali ini bakal kembali target lagi sama Vedetnya connect. Retribution terdengar dan King's Call-nya ketarik menuju ke arah seorang Apex. Tapi ada backup yang dilakukan dengan Hardguard sehingga Apex kali ini tidak berhasil untuk ditumbangkan secara mudah. Hanya ada pertukaran resource aja tanpa adanya kill yang terjadi. Itu all in di bagian top tadi bagi T2K Esports dan mid-nya langsung direspon Homeboys. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan mid turret. Yap, tapi Mas Saraf juga udah langsung sigap ya menuju ke arah tengah sehingga kali ini Zorn harus mundur dulu dan ini dia typically Zorn. Recall, stiker-stiker. Mancing ya. Iya. Tapi ya itu dia hilang di topnya tadi karena terlalu totalitas juga ya, kumpul 5 di bagian bawahnya ada celah. Ya. Yang bisa di chip in tadi buat turretnya punya si T2K. Walaupun belum hancur ya. Tapi setidaknya ini ngebuat dari Mas Sarapnya punya tugas banyak tadi. Dia harus backup tengah, dia harus balik lagi ke bawah juga dan jangan lupakan kehadiran dari Mas Sarap ini dibutuhkan sekali di saat team fight. Oke. Item T2K Yuzong ya, dengan Mas Arabnya langsung Hunter Strike gak tuh. Jadi memang mereka ngincer buat damage juga. Glowing One ini buat si Bob ya. Jadi buat kalian yang bertanya kenapa Glowing One, karena ada efek NOD juga di sana. Yap, sudah merger lah ya. Merger. Glowing One dan NOD. Tapi kayaknya item kedua dari Chibi mau ke Sky Piercer sih. Langsung pada intinya kayaknya. First tadi Berserker ya tadi ya? Berserker item pertamanya. Oke. Turtle juga sudah mulai spawn. Tempo permainannya sebenarnya lebih dipegang buat Homeboys ya. Yap. Karena mereka lihat bagaimana posisi pemain-pemain dari Homeboys ini ada di rumput-rumput yang biasanya bisa dipegang oleh lawan. Ya. Jadi kalau kita melihat posisi seperti ini udah jelas sangat aman sekali, kecuali di rumput kiri dari zone itu ada lawan. Oke, tapi sepertinya kali ini Apex kali bakal coba untuk ditarget lagi. Dia mencoba untuk mundur, bomnya Flicker sudah mau dikeluarkan, tapi Apex sepertinya akan lebih memilih untuk merelakan saja nyawanya direnggut. Outer middle turret akan segera dihancurkan, tapi Mas Sarap akan dikejar. Temples of Blade yang kali ini menari-nari lagi Divine Sword, dan bahkan satu bola Black Dagger Transformation terpaksa harus keluar untuk defense. Tapi di sisi lain, Witch dapetin satu outer turret sebagai bayarannya setidaknya. Oke, heavy crowd control yang oleh Homeboys yang memang belum ada jawaban sampai dengan sejauh ini. Setiap kalian teamfight yang kelihatannya mungkin bisa diinisiasi oleh T2K Esports selalu bisa dibalikkan berkat itu tadi. Crowd control yang sangat banyak. Mungkin dimulai dari King's Call-nya, dimulai dari adanya knock up dari Mino Fury, atau bahkan juga dengan adanya Eternal Guard yang membuat mereka sangat aman sekali. Nets bahkan Demon Hunter Sword. Jadi ini adalah gold laner yang bisa memberikan damage juga. Yap, dan ternyata itu kombinasi dari Udil gak cuma sama Zorn kan. Betul. Sama Sepat juga tadi terangkat Onward, terangkat Shatter. Di follow up lagi, tapi Yahiko kali ini terpaksa mengeluarkan satu buah Retribution untuk bisa men-secure karakter purple buff miliknya. Setelah juga ada gangguan ini Eternal Guard. Ganggu banget, dan bahkan kali ini menahan Fury-nya connect menuju ke arah dua orang sekaligus terjebak King's Call semuanya, dan bahkan Yahiko kali ini tumbang. Apex pun menjadi player kedua dari T2K yang direnggut nyawanya. Tidak ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh T2K sejauh ini. Yap. Tuh clean banget tadi dari Homeboys, di mana mereka melakukan satu buah kombinasi permainan yang luar biasa juga. Skill-skill yang dimainkan dan juga King's Call yang memang bertepatan tadi ya, yang bisa hit dua hero sekaligus. Yap, dan outer turret di arah top lane kali ini berhasil untuk dihancurkan pula. Dan kembali Zorn memancing. Ini mentalitas yang udah bicara. Player dari MPL MY Season 1. Ya, dari awal banget ini, Mino Fury kena 2. Terus juga langsung follow up-nya di belakang ada King's Call-nya lagi buka. Dan siapapun yang kena King's Call setelah terangkat tadi dari Mino Fury, kemungkinan besar ya bakal tumbang juga langsung. Instant. Gak bergerak, damage-nya masuk semua. Dan bahkan kali ini Ama Bandit menuju ke arah Sepat, tapi Apex sepertinya terjebak di depan sana sehingga tidak bisa lagi untuk selamat. Ada kombinasi Hardguard dan juga Black Dragon Form menuju ke arah belakang, tapi Sepat adalah target yang diinginkan, tapi ternyata bukan target yang optimal. Petrify Gaming, Sepat akan kembali dikejar, dan bahkan dua pemain dari Homeboys kali berhasil dihilangkan. Nets-nya pun triple kill dan menuju ke arah Maniac. Diamankan oleh Witch kali ini dari T2K. Wow, ini tim terbanyak dengan Maniac seharusnya T2K Esports. 2
2 game, 2 kali maniak dan bahkan mereka snowball dengan sangat cepat. Mereka langsung mendapatkan Lord tanpa kontes sama sekali. Yes. Dan akhirnya kita melihat kombinasi antara Yuzong dan Angela, tapi kali ini Chibi sendirian akan men-shutdown keberadaan dari seorang Witcher, tapi Chibi menukarkan nyawanya sehingga shutdown pula bisa disecure oleh Bob. Wow. Pertanyaannya adalah kenapa? Setidaknya mungkin. Ya, tapi menukarkan dengan Witch kayak masih tidak menguntungkan sama sekali ya. Yep. So let's see, ini dia bagaimana team fight yang terjadi tadi. Dimana kehadiran dari Angela bersama dengan Yuzong membuat Yuzongnya memang terlihat cukup kuat. Dan bahkan bisa kembali lagi into the track untuk mengamankan satu buah Lord ya. Tapi ya movement dari Chibi yang sayang sekali memang dia hanya sendirian tapi harus berhadapan dengan 5 pemain sekaligus. Dan ingat dengan sistem best of one, nggak bakal ada revisi lagi nanti buat di second game. Oke, sempat Primal Run yang terpaksa harus dibuka juga, dan lihat gigitan serigala. Sakit banget. Sakit banget. Headside ya. Ya. Gitu. Dan ini udah mulai kumpul 5 nih Tituk Esport. Bahkan Flicker ternyata yang bisa didinai dengan adanya satu buah Terrifying Effect. Ditarik lagi dengan Lava dan sempat kali ini harus mundur dulu, tapi Apex tidak terselamatkan. Witch-nya sudah mulai hadir dengan Lycan Pulse, tapi di arah belakang sepatnya sudah mulai ditarget dengan Heartguard yang ada di dalam tubuhnya. Tapi lihat bagaimana kali ini Udil pun harus merenggut nyawanya. Nat membuka King's Claw di lini paling depan. Witch-nya ternyata masih bisa selamat, dan bahkan Chibi tidak terselamatkan. 3 pemain in total kayak dari Homeboys berhasil untuk dihilangkan. Wow, satu persatu sudah mulai bertumbangan juga, dan T2K Esports mereka akan berusaha untuk naik ke atas. Masih ada base defense pasif dari base di bawah menit 12. Ya, wow. Dan walaupun memang jungle-nya balik lagi Chibi unggul di atas dari Yahiko, tapi ternyata mereka menitik beratkan ini ada di Witch-nya. Yap. Dan Witch-nya juga bisa dapetin banyak point kill ya. Dan Julian tadi punya Skybreaker ya. Dan ini meskipun nggak ada point kill sama sekali, tapi ya masa investasi lah. Investasi. 8 assist loh buat Yahiko. Oke, ternyata turun lagi temponya. Yep. Mereka bermain cukup berhati-hati ya Om. Yep. Winter Crown sekarang buat Yahiko juga punya self defense ekstra. Dan kelihatan dengan Homeboys ini kayaknya mereka susah banget ya buat berhadapan dengan Mas Arab. Ini Yuzongnya dari tadi nari-nari terus loh. Iya. Oke, Conceal play. Conceal 5-5-nya kali ini menuju ke arah satu sosok, yaitu Udil yang bakal coba untuk ditarget lagi. Flicker sudah mulai dikeluarkan, tapi Chibi sudah mulai hadir. Kingslaw sudah mulai dipanggil, dan Mas Sarap tidak terselamatkan kali ini. Begitu pun dari Apex yang menjadi player kedua yang berhasil dihilangkan, tapi sombong dari Chibi mengejar kalau sampai Witch-nya masih bisa selamat, tapi Yahiko terjebak di depan sana sehingga double kill bisa disecure oleh Sepat, dan 2 pemain yang tersisa dari T2K memilih untuk mundur. Oke. Setup dari T2K Esports untuk mendapatkan mungkin 1 atau 2 poin kill sebelum mereka mulai Lordnya ternyata gagal tadi. Bisa dipatahkan karena ternyata pengawalan dari Udil juga cukup banyak, meskipun Udilnya yang harus tumbang. Tapi ditukarkan dengan 3 pemain sekaligus. Lord sudah mulai spawn, dan ini akan bisa dicepetin juga. Lihat sakit banget buat Lordnya. Tapi ini juga ya masih ada damage yang cukup ya untuk bisa langsung eksekusi dari Lord. Dan Udil nih suka banget pakai Wishing Lantern ini. Ya, lagi-lagi ada Wishing Lantern buat Udil. Padahal kalau kita lihat memang nggak terlalu banyak hero yang tebal. Tapi mungkin ini untuk bisa berhadapan dengan Yuzong atau bahkan buat si Ruby-nya. Nah, kalau kita melihat kenapa mereka bisa gagal, itu dikarenakan adanya King's Call juga tadi. Jadi semuanya nggak bisa gerak ya. Iya, jadi ketika mereka udah all in ya udah mereka bakal diam di bagian tengah sana, di bagian King's Call-nya. Dan akhirnya bisa dipunish 3 pemain dari T2K Esports. Sebenarnya kayak Julian dan Roger tuh mirip-mirip juga one way ticket sebenarnya ya Om ya. Walaupun chance untuk Julian balik bisa lebih gede dibanding Roger kan. Betul. Bagi kayak tadi dia sekalinya maju dipegangin juga, heavy CC-nya banyak gitu loh. Sepat, terus dari Non Fury juga, dan jangan lupakan sedikit dari Deadly Grasp itu juga mengerikan. Ya, oke. Akhirnya kita melihat 2 assassin ini punya Skypiercer. Sorry udah dijual ternyata. Yahiko tanpa Skypiercer diganti Winter Crown. Oke, lebih biar secure lah ya. Betul. Oke, dan Lordnya akan dibiarkan di bawah. Inner turret yang akan menjadi target dari Homeboys. Momentum akhirnya bisa mereka pegang lagi ya, semenjak dari T2K juga mereka termakan sendiri atas inisiasi yang mereka lakukan. Yep, conceal play yang gagal tadi ya. Yang memang bisa dieksekusi habis dengan Homeboys juga. Dari Lord yang memang berjalan slow di bagian bawah. Enhanced Lord akan bisa memberikan 1 efek charge lagi. Ini dia. Defensif yang akan dilakukan oleh T2K dengan membuka Black Dragon Form. Mencoba untuk memisahkan kawanan dari Homeboys, tapi Sepat sudah mulai flicker maju ke arah depan. Onward dan pakai Primal Rod kali ini Udil akan menjadi targetnya. Disedot lagi darahnya, tapi efek di Silzai juga berhasil untuk dihilangkan. Witch yang ternyata tidak terselamatkan. Lordnya masih berdiri, Udil yang menjadi target.
dibuang, tapi tak ada Softblade. Dan Chibi berhasil untuk bisa mendapatkan satu eksekusinya. 4 pemain hilang kali ini. Misalkan Bob sendirian, dan apakah Bob bisa mempertahankan base-nya? Karena sekarang ada wave yang berjalan di arah tengah dan juga bawah. Karena Homeboys bakal coba untuk maju. Base-nya sudah mulai terbuka kali ini. Dan bahkan wipeout tercipta dan Homeboys mendapatkan kemenangan keduanya di grup B. Meskipun terlihat menakutkan, tapi ternyata Homeboys bisa menciptakan satu kesempatan juga untuk mendapatkan lagi poin kemenangan bagi mereka. Udil, ini menjadi bulan-bulanan sedari tadi, tapi ternyata dia menjadi faktor untuk nge-distract dan cukup jauh tadi Yuzong plus Angelanya. Yap, dan akhirnya free banget kan